Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Siapa yang bisa menghasilkan begitu banyak ginseng Raja Suci? Tanyin berpikir dalam hati. Juga, kecuali Raja Dewa Yuan, aku tidak memberitahu orang lain bahwa aku membutuhkan banyak ginseng Raja Suci. Memikirkan hal ini, Tanyun tiba-tiba terbangun dan matanya menunjukkan kebahagiaan. Dia menebak bahwa itu pasti dikirim oleh putrinya Sui Ying Tianzun. Raja Dewa Baicheng berkata, itu dikirim oleh Sui Ying Tianzun. Raja Dewa Baicheng berkata dengan tidak percaya. Yuner, Sui Ying Tianzun sangat baik padamu. Bahkan jika dia seorang Tianzun pun, jika dia ingin mengumpulkan 180 ginseng Raja Suci, dia harus meminta bantuan banyak orang. Jika tidak mungkin menemukan begitu banyak. Tanyun tersenyum dan berkata, ini adalah berkah bagi generasi muda untuk mendapatkan bantuan dari Tuan Sui Ying Tianzun. Setelah itu, Raja Dewa Baicheng tersenyum dan memberikan 180 ginseng Raja Suci kepada Tanyun. Setelah Tanyun menerima 180 ginseng, dia memberikan 30 kepada Raja Dewa Baicheng, 20 diantaranya diberikan pada cucunya, dan 10 sisanya dikirim pada Raja Dewa Mufeng. Kalau begitu, aku berterima kasih padamu mewakili cucu-cucuku. Raja Dewa Baicheng tertawa dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengirim 10 ginseng ini ke kota militer Mufeng untuk gadis rower itu. Alasan mengapa Tanyun memberi Xuan Yuanru 10 bukan karena dia pelit, tetapi karena Xuan Yuanru hanya butuh 3 ginseng untuk sampai ke ranah Kaisar Suci tingkat pertama. Tanyun menyimpan 150 ginseng, tentu saja karena ada begitu banyak orang di sekitarnya. Pada saat ini, Tanyun bertanya, sekarang besi meteorit waktu, pasir hisap emas luar angkasa, bagaimana pencariannya? Raja Dewa Baicheng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku telah menemukan beberapa, itu tidak cukup untuk membuat pagoda. Tanyun tidak kecewa. Dia tahu bahwa dua bahan utama itu sangat langka dan tidak mudah untuk menemukannya hanya dalam waktu 1900 tahun. Ya, bisa mencarinya perlahan. Jangan terburu-buru, kata Tanyun. Setelah Raja Dewa Baicheng setuju, cincin miliknya berkedip dan sinar cahaya terbang keluar dari cincin, berubah menjadi 30 pagoda tingkat ke-11 di depan Tanyun. Setiap pagoda dibagi menjadi 7 lantai, dan lantai pertama dapat menampung 30.000 orang untuk berlatih. 1 hari di luar, 180 tahun di pagoda. Terima kasih, generasi muda akan menerimanya. Di masa depan, generasi muda akan mengembalikan batu gio ilahi yang kamu gunakan dalam membeli pagoda. Setelah Tanyun menyingkirkan 30 pagoda, dia membungkuk sedikit. Apa yang perlu dikembalikan? Raja Dewa Baicheng tersenyum ramah. Dalam hatiku, kamu adalah keluargaku. Raja Dewa Baicheng menepuk bahu Tanyun. Pergilah, lakukan urusanmu sendiri. Tanyun tersenyum. Raja Dewa Baicheng baik padanya, dan dia akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Setelah itu, Tanyun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit. Setelah 1 jam, dia terbang keluar dari kota militer King Tian dan terbang menuju langit timur. 2 hari kemudian, Tanyun berlama-lama di langit, siap untuk memulai malapetaka. Saat Tanyun memicu penghalang rana Raja Suci, ada hembusan angin dan guntur dan kilatan di atas pegunungan, dan awan gelap yang mengepul berkumpul di atas kepala Tanyun seperti gunung gelap gulita. Hanya dalam beberapa saat, langit di atas kepala Tanyun, kehampaan dalam radius 400 juta mil, benar-benar tertutup oleh awan gelap. Gelombang malapetaka guntur yang mempesona, seperti naga raksasa berkeliaran di awan gelap. Momentumnya ngeri, dan guntur itu memakakan telinga seperti binatang buas raksasa yang mengaum. Tanyun berdiri di bawah awan gelap. Dia sekecil debu. Malapetaka Raja Suci Hongmeng, aku sudah lama menunggumu. Langit runtuh dalam getaran, dan dengan suara keras, badai petir yang mengandung 5 atribut keluar dan memborbardir Tanyun. Tanyun terkejut. Kesengsaraan guntur yang hebat runtuh dari kehampaan, meninggalkan Tanyun tanpa cedera.
Tanyun melintasi malapetaka di langit dan sepertinya membuat marah para dewa. Tiba-tiba, satu demi satu kesengsaraan guntur yang semakin besar menghantam dan melahap Tanyun. Adegan mengerikan seperti itu berlangsung selama sebulan penuh. Ketika perampokan guntur menghilang, awan gelap di langit dengan cepat melengkung ke samping dan menghilang, memperlihatkan bintang-bintang di seluruh langit. Cahaya bulan yang cerah mengalir dengan lembut, menutupi dunia dan jatuh pada Tanyun. Di bawah sinar bulan, terlihat jelas bahwa Tanyun dipenuhi memar. Sebagian tulang terlihat di dahi, lengan, dada, punggung, dan kakinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya yang pucat dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Dan dia segera duduk bersila dari kehampaan, menutup matanya dan berkonsentrasi, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Tanyun yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghabisi Kaisar Suci tingkat 2. Sumber cahaya. Begitu Tanyun memikirkannya, bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki dan aura kehidupan yang kuat di bawah langit berbintang muncul di atas kepalanya. Setelah sumber cahaya itu pecah, cairan kehidupan yang kaya memenuhi Tanyun. Segera, Tanyun yang dipenuhi memar sembuh dengan cepat dan dalam sekejap mata dia menjadi pulih sedia kala. Sosok Tanyun melintas dan dia mengenakan jubah putih, berdiri di langit, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Saat aku dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat 1, aku akhirnya bisa mengolah tubuh pertempuran Hongmeng. Setelah itu, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju langit selatan. Kecepatan penerbangannya meningkat tajam, hanya butuh 1 hari untuk kembali ke kota King Tian. Setelah memasuki istana dari alam dewa elit, Tanyun membagikan gingseng Raja Suci kepada semua orang. Dia memasuki lantai pertama pagoda tingkat ke-12 dan mulai mundur dan berlatih. Ketika Tanyun menghabiskan 30 juta tahun di pagoda, dia merasakan penghalang Raja Suci tingkat 2 dan mulai dengan panik melahap energi surga dan bumi. Setelah 3 juta tahun yang panjang, Tanyun benar-benar berhasil dipromosikan ke ranah Raja Suci tingkat 2. Tanyun masih belum berlatih tubuh pertempuran Hongmeng, tetapi memilih untuk terus mundur dan naik ke ranah. Waktu berlalu di pagoda. 36 juta tahun telah berlalu. Tanyun dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat 3. Setelah 38 juta tahun lagi, Tanyun tiba-tiba membuka matanya dan aura Raja Suci tingkat 4 keluar dari tubuhnya. Betul sekali. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24. Tanyun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng, dan berdiri dari langit Hongmeng. Dalam satu pemikiran, cairan surgawi Hongmeng, seperti naga raksasa, naik ke udara melaju di sekitarnya perlahan. Saat berlayar, helai cairan surgawi Hongmeng menembus ke alis Tanyun dari udara, mulai melunakkan kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh. Tanyun telah menghabiskan 9 juta tahun yang sangat lama dalam rasa sakit yang melampaui manusia dan pada akhirnya menyelesaikan penempaan kulit, daging, dan tulang dan telah memasuki tahap awal tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24. Memiliki kekuatan besar, menghancurkan artefak tingkat 8 rendah dengan tangan kosong. Tubuh Tanyun yang duduk bersila dengan gila-gilaan melonjak hingga 6.000 kaki dan kemudian dia perlahan berdiri mencapai ketinggian 12.000 kaki. Armor kematian. Dalam sekejap, permukaan tubuh Tanyun berubah menjadi satu set baju besi gelap dan tiba-tiba dia merasa kekuatannya meroket dan dia bisa merobek artefak rendah tingkat 9 dengan tangan kosong. Armor pertempuran. Tanyun tersenyum. Segera, permukaan tubuhnya yang seperti gunung menyemburkan aura. Dan dalam sekejap, satu set baju besi pertempuran yang halus dan kosong dipadatkan, yang merupakan baju perang. Dengan kondensasi baju besi perang Hongmeng, Tanyun merasakan kekuatan di tubuhnya meroket lagi. Tanyun yang telah dipromosikan menjadi ranah Raja Suci tingkat keempat dapat menghancurkan artefak rendah tingkat 8 dengan tangan kosong tanpa menggunakan baju besi kematian atau baju besi pertempuran. Jika memadatkan baju besi kematian dapat menghancurkan artefak rendah tingkat 9. Jika ditambah memadatkan baju besi pertempuran Hongmeng, dia dapat menghancurkan artefak rendah tingkat 10 dengan tangan kosong.
Kesadaran Tanyun mengalir keluar dari pagoda, membumbung ke langit sejauh 1.030.000.000 mil. Kita harus tahu bahwa kekuatan jiwa Kaisar Suci tingkat keempat dapat mencangkup radius 900 juta mil. Kaisar Suci tingkat kelima mencangkup 1 miliar mil. Itu berarti Tanyun, Raja Suci tingkat keempat, sedikit lebih kuat dari Kaisar Suci tingkat kelima. Tanyun tersenyum puas, menarik kesadarannya dan tersenyum. Sekarang, aku cukup untuk dengan mudah menghabisi Kaisar Suci tingkat kelima. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, itu sudah cukup untuk menghabisi Kaisar Suci tingkat ketujuh. Bahkan jika aku menghadapi Kaisar Suci tingkat 8, aku masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak akan lama sebelum aku menjadi orang pertama di bawah ranah Raja Dewa. Segera, Tanyun mengangkat baju besi kematian dan baju perang Hongmeng dan kembali ke ukuran normal. Tanyun tidak langsung berlatih, tetapi mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanan. Taktik ini diciptakan oleh Ling Xia. Aku ingin melihat seberapa kuatnya itu. Tanyun mencibir, melepaskan kesadarannya ke dalam slip batu giok dan mulai mengamati. Tanyun cukup terkejut ketika melihatnya. Dengan pencapaiannya, dia secara alami dapat melihat bahwa teknik ini sangat luas. Dia harus mengakui bahwa pemahaman Ling Xia Tianjun memang sangat tinggi. Dao Gui Song Jue memang latihan yang kuat, sedikit lebih rendah dari latihan yang Tanyun miliki. Tanyun berkata pada dirinya sendiri, dengan cara ini, aku dapat memiliki kekuatan untuk menandingi Kaisar Suci tingkat 7 tanpa menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng dan formasi pedang. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mulai memahami teknik rahasia dari Ling Xia Tianjun. Kemudian, setelah menghabiskan hanya 1 tahun di pagoda, dia mengembangkan teknik Dao Guizhong ke tingkat yang berapi-api. Ketika Tanyun bersiap untuk melanjutkan kultivasinya dan berusaha untuk menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa, tiba-tiba sebuah suara cemas datang dari luar. Jingyun, apakah kamu di sana? Aku memiliki masalah yang mendesak untuk menemuimu. Tanyun mengerutkan kening dan menghilang dari udara. Saat berikutnya, dia muncul di halaman, melihat seorang pria muda berdiri di depannya dengan wajah pucat. Tanyun mengetahui bahwa dia adalah kakak Baishu, yaitu Bairi. Bairi dan Baishu adalah putra Jenderal Besar Bai Feng. Mereka dulunya bermusuhan, tapi sekarang mereka berdamai. Dalam hati Tanyun, dia selalu memperlakukan Baishu sebagai saudaranya. Bairi, ada apa? Mengapa wajahmu sangat pucat? Tanyun mengerutkan kening. Bairi berkata dengan marah, Jingyun, bukankah kamu membutuhkan 2 jenis bahan pemurnian, besi meteorit waktu, dan pasir hisap emas luar angkasa? 3 bulan yang lalu, pasukan keluarga baik kami menemukan sumber besi meteorit waktu di ngarai di barat kota militer Qingtian. Jadi, ayahku membawaku, saudara keduaku, dan 100.000 pasukan ke tambang. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh bawahan Raja Dewa Titan. Mereka mengandalkan sejumlah besar orang untuk bertarung melawan pasukan keluarga baik kami. Meskipun ayahku adalah Kaisar Suci tingkat 9, dia bukan lawan dari bawahan Raja Dewa Titan bernama Xier Longfeng. Sekarang ayahku, adikku, dan 100.000 pasukan keluarga Bai terperangkap di ngarai. Besi meteorit waktu yang ditambang oleh pasukan keluarga Bai kita dengan susah payah juga dirampok oleh mereka. Untungnya, aku tidak berada di ngarai pada saat itu, jadi aku tidak ditemukan oleh mereka. Aku baru saja menemui kakekku. Keluarga baik kami memiliki peraturan militer. Ada perintah dari kakekku tidak peduli apa yang terjadi. Jenderal besar, wakil komandan, dan komandan tidak diizinkan meninggalkan kota militer Qingtian dan harus memastikan keamanan kota militer Qingtian dan mencegah iblis asing menyerbu. Aku pergi ke beberapa pamanku, tetapi mereka semua mengikuti peraturan militer dan tidak menyelamatkan ayahku. Tanyun tampak sangat marah. Di dalam hatinya, Baishu adalah saudaranya, dan Jenderal Besar Bai Feng memperlakukannya seperti anaknya sendiri, serta 100.000 pasukan di bawah Jenderal Besar Bai Feng berada dalam bahaya. Jingyun, kakekku belum kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Air mata Bairi yang cemas mengalir di matanya. Jangan panik, aku akan membawamu untuk menyelamatkan mereka. Tanyun bertanya, ada berapa orang di sana? Berapa banyak jenderal besar di sana? Musuh memiliki 300.000 pasukan. Ada 3 jenderal besar. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menghabisi mereka. Mata Tanyun penuh dengan niat membunuh.
Jingyun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Shen Shubing yang sudah menjadi Raja Suci tingkat 8 melangkah keluar dari pagoda. Tanyun segera memberitahu Shen Shubing tentang hal ini. Aku akan menemanimu. Mata indah Shen Shubing penuh dengan rasa dingin. Tidak, kamu bisa tinggal dan berlatih dengan tenang. Selama Yisan menemaniku, jangan khawatir jika Yisan bekerja sama denganku. Bahkan Raja Dewa tingkat 4 akan mati. Di saat ini, sekarang Yisan telah memasuki binatang Kaisar Suci tingkat 4. Dan dia dapat memenjarakan kekuatan Raja Dewa tingkat 4. Dan dengan tubuh fisiknya, dia pasti dapat menghancurkan Raja Dewa tingkat 4. Oke guys, sampai sini dulu dan sungguh luar biasa ya. Tanyun dapat apa ya? Bukan dapat sih, tapi intinya dia tuh bisa menyembunyikan sementara waktu, yaitu teknik-tekniknya dan menggunakan teknik milik Lingxia Tianjun ya. Jadi aman lah ya. Cuma yang bikin Mimin tuh geram apa ya? Baru naik ranah dikit pasti ada masalah. Baru naik ranah dikit pasti ada masalah. Kampret memang ya. Ya begitulah. Kalau nggak ada masalah itu ranah Supreme itu gampang guys kayaknya ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.